Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi Perang Diponegoro. Perang yang berlangsung dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Tentu sebagian besar dari kita sudah sering mendengar nama Pangeran Diponegoro. Ya, dia adalah salah satu sosok pemimpin Perang Diponegoro, atau biasa juga kita kenal dengan istilah Perang Jawa. Tentu kita juga orang-orang yang di Makassar tentunya memiliki cerita tentang Diponegoro, karena di Makassar terletak salah satu makam dari pahlawan nasional, yaitu seorang Diponegoro ini. Dan juga ketika kita membahas mengenai sosok seorang Diponegoro, kita juga tidak akan jauh-jauh dari kerajaan Mataram Islam di Jawa Tengah dan Yogyakarta, karena beliau ini adalah keturunan langsung dari Sultan Hamengkubuwono III, salah satu raja dari kerajaan Mataram. Dia adalah anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas materi mengenai perlawanan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, salah satunya adalah kerajaan Mataram Islam, dan tentu itu ada sangkut pautnya dengan materi ini. Jadi Diponegoro merupakan anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, tapi nama Diponegoro ini bukanlah nama asli sebenarnya. Nah, sosok seorang ini yang kita kenal dengan nama Pangeran Diponegoro memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo Mustahar. Nah, dia kemudian menerima gelar kepangeranannya di usia yang ke-27 tahun dengan gelar Pendoro Pangeran Aryo Diponegoro. Jadi Diponegoro ini bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah gelar yang diberikan kepada keturunan raja, di mana Dipo atau Dipa itu bermakna sebagai pemimpin, Negoro itu adalah negara. Nah, jadi itu yang perlu kita tahu bersama, bahwa Diponegoro bukanlah suatu nama, melainkan sebuah gelar. Nah, jadi sosok seorang Diponegoro ini adalah sosok yang memimpin Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Nah, tentu ini adalah salah satu perang yang cukup besar, berlangsung 5 tahun, dan tentu kita sudah pernah sempat singgung di beberapa materi, seperti di materi Perang Padri, kemudian di materi kultur stelsel atau tanam paksa, dan juga sedikit kesinggung di materi mengenai perlawanan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Nah, kita bahas dulu latar belakang Perang Diponegoro ini. Nah, pertanyaan yang paling dasar adalah mengapa Diponegoro menentang Belanda? Apa yang membuat Diponegoro menentang kerajaan Belanda atau menentang pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang saat itu berkuasa di Nusantara? Nah, di sini kita membaginya dalam dua sebab, yaitu ada sebab umum dan ada juga sebab khusus. Untuk sebab umum, kita ada 5 sebab umum yang akan kita bahas di sini. Nah, sebab umumnya yang pertama adalah adanya penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat beban berat berupa pajak dari pemerintah Belanda. Jadi sebelumnya orang-orang di daerah Mataram, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan juga daerah Yogyakarta itu mengalami penderitaan karena ada beban-beban pajak yang diberikan oleh pemerintah kolonial, seperti pajak rumah, pajak tanah, dan beberapa pajak-pajak lainnya yang dianggap terlalu memberatkan rakyat. Itu menjadi salah satu alasan kenapa kemudian nanti Diponegoro akhirnya melakukan penentangan terhadap Belanda. Yang kedua adalah wilayah Mataram semakin sempit akibat dianeksasi atau diambil alih oleh Belanda. Di materi materi sebelumnya kita sudah pernah bahas bagaimana kerajaan Mataram Islam yang berada di Jawa Tengah dan Yogyakarta itu kemudian dibagi-bagi akibat adanya perjanjian Giyanti dan juga perjanjian Salatiga. Nah, ini dia pembagiannya, di mana kesultanan saat itu ada banyak ya, ada Kesultanan Surakarta, ada Kesultanan Yogyakarta, kemudian ada daerah Mangkunegara dan juga daerah Pakualam. Bahkan daerah Mataram itu terbagi menjadi 4 wilayah, dan awalnya semua ini adalah daerah Mataram, tapi kemudian Belanda melalui perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga yang sudah pernah kita bahas, itu kemudian membagi wilayah
Mataram menjadi 4, Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan juga daerah Paku Alam. Nah, itu maksud dari poin yang kedua, wilayah Mataram semakin sempit akibat dianeksasi atau kurang lebih dikontrol, bisa juga kita pakai istilah diambil alih oleh Belanda. Yang ketiga adalah adanya campur tangan Belanda dalam urusan istana atau urusan keraton. Nah, maksudnya di sini adalah campur tangan berupa pengangkatan sultan, di mana sultan itu diangkat atas keinginan Belanda. Siapa yang berhak menjadi sultan misalnya di wilayah Kesultanan Yogyakarta itu diatur oleh Belanda, seperti itu contohnya. Kemudian juga mengubah tata cara istana, tata cara sopan santun istana itu juga sudah diubah oleh Belanda. Kemudian sajian siri dihapus. Maksudnya di sini sajian siri adalah setiap tamu yang datang ke istana maupun keraton itu akan diberikan siri sebagai suatu penghormatan. Tetapi kemudian orang-orang Belanda menghapus sajian siri tersebut. Nah, kemudian campur tangan yang lain yang dimaksud di sini adalah di mana orang-orang Belanda sudah boleh duduk bersanding sejajar dengan sultan. Jadi sebelumnya itu orang-orang Belanda tidak boleh duduk bersanding dengan sultan, meskipun dia pemimpin perang, dia tetap harus menghormati sultan-sultan di setiap daerah. Jadi itu yang terjadi saat itu. Nah, berikutnya yang keempat adalah poin yang keempat adalah timbul kecemasan kaum ulama karena pengaruh budaya barat. Tentu kita tahu Mataram sebagai salah satu kerajaan yang kita kenal dengan istilah kerajaan Mataram Islam, itu adalah kerajaan yang berafiliasi Islam, dan tentunya di sana kaum ulama sangat, di sini tulisannya karena di situ sudah masuk budaya-budaya barat yang tentunya nanti sangat banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu yang kemudian dicemasi oleh kaum ulama. Nah, kemudian yang kelima adalah para bangsawan tidak boleh lagi menyewakan tanahnya. Jadi sebelum ini Belanda tidak ikut campur tangan, dan juga di sini para sultan atau bangsawan itu boleh menyewakan tanahnya untuk digarap oleh penduduk. Tapi di sini kemudian Belanda tidak lagi mengiyakan hal tersebut, di mana para bangsawan sudah tidak boleh lagi untuk menyewakan tanahnya. Jadi ini adalah sebab umum kenapa perang Diponegoro itu bisa terjadi. Nah, tapi kemudian ada sebab khusus yang menjadi betul-betul sebab yang paling utama kenapa perang ini bisa terjadi. Nah, kita lihat di sini. Alasan atau sebab khususnya adalah Belanda membuat jalan raya yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di daerah Tegalrejo. Kita lihat dulu sedikit bagaimana alur perjalanannya. Jadi awalnya Belanda ingin membangun jalan raya Belanda ingin bermaksud untuk membangun sebuah jalan raya. Kita lihat sedikit di sini peta dari Tegalrejo itu. Belanda berniat untuk membangun jalan raya dari Magelang yang menghubungkan antara Magelang dengan Yogyakarta. Tapi kemudian nanti mengalami kendala di Tegalrejo. Apa kendalanya nanti kita akan bahas itu. Kita lihat sedikit dulu bagaimana alur waktu jalannya perang itu. Nah, jadi awalnya 30 Mei Residen Yogyakarta saat itu dari Belanda yang namanya Smisser itu memperbaiki dan mencoba untuk melebarkan jalan sebagai ruas jalan melewati tanah perkebunan di Ponorogo. Nah, jadi maksudnya begini, dari jalan menuju daerah Magelang ke Yogyakarta itu akan dilakukan pembangunan jalan, tapi kemudian ternyata pembangunan jalan itu melewati daerah Tegalrejo, di mana di daerah Tegalrejo sana ada makam leluhur dari Pangeran Diponegoro yang dilewati pembangunan jalan itu, yang membuat kemudian Pangeran Diponegoro marah. Nah, di sini bisa lihat 17 Juni ruas jalan dipasangi patok-patok pembatas, membuat Diponegoro dan pengikutnya murka karena di sana memang ketika sudah melewati daerah Tegalrejo, daerah-daerah yang akan dibuatkan jalan itu dipasang patok-patok oleh pemerintah Belanda. Nah, akhirnya terjadilah sedikit kericuhan di mana pengikut Pangeran Diponegoro mencoba mencabut patok tersebut, tapi kemudian dipasang lagi oleh pemerintah Belanda yang mencoba membangun jalan, hingga akhirnya Diponegoro memerintahkan agar
patok-patok tadi diganti dengan tombak sebagai pernyataan perang. Nah, tombaknya itu seperti ini. Tentu kita sudah tahu ini adalah jenis tombak ya. Nah, akhirnya itulah menjadi alasan utama kenapa kemudian perang ini bisa terjadi. Itu karena Belanda membuat jalan raya yang menghubungkan antara Magelang dengan Yogyakarta, tetapi jalan itu melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di daerah Tegalrejo. Jadi daerah Tegalrejo itu berada di daerah Yogyakarta, salah satu desa di Yogyakarta. Jadi Belanda yang mencoba membangun jalan dari Magelang ke Yogyakarta itu ternyata di daerah sini, di daerah Yogyakarta sekitaran sini, ternyata melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro, sehingga itulah yang kemudian tidak disukai oleh Pangeran Diponegoro, dan itulah yang membuat dia mengobarkan perang. Jadi menurut Peter Ramsey Carey ya, salah satu sejarawan dari Oxford University, inilah alasan kenapa kemudian Pangeran Diponegoro menentang Belanda, karena makam leluhurnya dilewati untuk pembangunan jalan. Nah, ini menurut Peter Ramsey Carey, itulah alasan kenapa kemudian Pangeran Diponegoro mengobarkan perang menghadapi Belanda. Jadi ini adalah sosok seorang Peter Ramsey Carey. Dia adalah salah satu sejarawan dari Oxford University. Dia telah menghabiskan waktunya selama 40 tahun untuk meneliti mengenai Diponegoro. Dia telah membaca seluruh manuskrip-manuskrip Jawa dengan bahasa Jawa kuno dan juga catatan-catatan Pangeran Diponegoro. Dia adalah sosok seorang yang sangat dihormati sekarang di Indonesia karena dia bisa dibilang menjadi ahlinya sejarah Diponegoro ya, karena dia meneliti kurang lebih 40 tahun mengenai Pangeran Diponegoro. Dia berasal dari Oxford University. Jadi kalau kita mau belajar tentang Diponegoro, bertanyalah pada sosok seorang Peter Ramsey Carey. Dia mampu menerjemahkan banyak manuskrip-manuskrip bahasa-bahasa Jawa, yang tulisan-tulisan bahasa Jawa kuno yang bahkan beberapa orang Indonesia saja saat ini sudah tidak bisa membacanya, tapi dia belajar begitu tekun dan menghabiskan waktu 40 tahun untuk meneliti mengenai Diponegoro. Nah, inilah salah satu bukunya, Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro. Jadi dia adalah sosok seorang yang menjadi sumber utama kalau kita belajar mengenai perang Diponegoro atau perang Jawa ini. Nah, itu sebab khusus kenapa kemudian Diponegoro mengobarkan perang menghadapi Belanda. Nah, kita lihat yang kedua, jalannya perang. Nah, bagaimana kemudian perang antara Diponegoro dengan Belanda ini berlangsung? Apa yang kemudian terjadi? Nah, kita lihat dulu berbagai kemenangan Diponegoro. Jadi awalnya ketika Diponegoro mengobarkan perang maupun Belanda yang mencoba mengobarkan perang terhadap Diponegoro kemudian menyingkir ke daerah Selarong, menyingkir ke Goa Selarong. Nah, ini adalah Goa Selarong itu. Nah, ini berada di sekitar kurang lebih berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, kurang lebih 5 km ya ke pinggir barat dari Bantul. Dia menyingkir di sini, dan disinilah sosok seorang Diponegoro mengatur strategi, mengatur siasat-siasat perang untuk bisa menghadapi Belanda, karena saat itu memang ketika Pangeran Diponegoro mencabut patok-patok milik Belanda di tanahnya dan menancapkan mencabut patok-patok tadi dan menancapkan beberapa tombak yang menandakan peperangan. Itu yang membuat kemudian Belanda marah dan memiliki alasan untuk menangkap Diponegoro karena dianggap menantang Belanda. Akhirnya sebelum Diponegoro ditangkap di kediamannya di Tegalrejo, dia mampu menyingkir ke daerah Selarong dan bermukim cukup lama mengatur siasat di sini di Goa Selarong ini. Nah, inilah adalah pergerakan awal Diponegoro yang terjadi. Nah, pergerakan yang kedua adalah Diponegoro mengobarkan istilah perang sabil atau perang Islam, perang menghadapi orang-orang yang bukan Islam. Yang dimaksud di sini adalah Belanda, dan juga dia memanfaatkan taktik perang gerilya, yaitu taktik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau perang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berpindah dan
perang yang dilakukan dengan penuh kecepatan, artinya perang yang dilakukan secara tiba-tiba untuk mengagetkan musuh. Nah, inilah yang kemudian membuat beberapa orang bergabung dengan Diponegoro. Jadi dia tidak sendiri, dia ditemani oleh beberapa orang seperti Kiai Mojo, kemudian ada Pangeran Mangkubumi dan juga Santot Alibasya. Jadi tiga orang ini yang kemudian selalu mendampingi Diponegoro, dan tentu ada juga beberapa orang lain yang tidak disebutkan di sini yang selalu mendampingi Pangeran Diponegoro ketika menghadapi Belanda dalam perang Diponegoro atau perang Jawa ini. Nah, jadi setelah 3 minggu penyerangan di daerah Tegalrejo tadi, di kediaman Diponegoro yang menyusun siasat di Gua Selarong tadi, itu kemudian mencoba melakukan penyerangan ke Keraton Jogja dan berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Nah, tentu kita sudah pernah bahas dan lihat bersama bagaimana Keraton Jogja itu. Nah, ini adalah Keraton Jogja, sudah kita pernah bahas sebelumnya. Jadi wilayah Keraton Jogja ini berhasil diduduki oleh Pangeran Diponegoro. Nah, itu yang membuat ia kemudian semakin berhasrat untuk memerangi Belanda. Setelah menduduki Keraton Yogyakarta, Diponegoro kemudian semakin berhasrat untuk memerangi Belanda di beberapa daerah di Pulau Jawa. Nah, akhirnya Diponegoro memperluas wilayah perang hingga ke daerah Banyumas, kemudian Kedung, Semarang, Rembang, dan kemudian juga menyisir ke arah timur, lebih tepatnya ke daerah Magetan, Madiun hingga Kediri. Nah, perang yang dikobarkan Diponegoro ini kemudian mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Nah, tentu inilah yang kemudian menyebabkan perang Diponegoro sering disebut sebagai perang Jawa, karena luasnya daerah perang ini hingga ke daerah Banyumas, kemudian juga di daerah Kediri. Dan tentu di setiap daerah ini Diponegoro dibantu oleh masyarakat sekitar dan juga pemimpin-pemimpin perang yang ikut dan juga setia membela sosok seorang Diponegoro menghadapi Belanda. Nah, ini kita lihat situasi di mana Diponegoro memenangi beberapa perang di tempat-tempat ini, wilayah yang cukup luas kalau kita melihatnya dari peta ini. Jadi wilayah ini semua berhasil dikuasai oleh Pangeran Diponegoro dalam waktu 1825 hingga tahun 1826. Lantas, bagaimana kemudian Belanda merespon kemenangan Diponegoro di berbagai daerah itu? Nah, tentu Belanda tidaklah tinggal diam. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana respon Belanda menghadapi perlawanan Diponegoro. Di sini Belanda tidaklah tinggal diam. Belanda memiliki beberapa respon yang bisa dibilang cukup menyulitkan Diponegoro juga. Yang pertama adalah Belanda menerapkan yang namanya istilahnya taktik benteng stelsel. Nah, kita bisa lihat ini benteng stelsel itu apa. Jadi benteng stelsel itu adalah satu taktik di mana taktik yang dilakukan dengan cara mendirikan benteng ataupun pos pertahanan di setiap daerah yang dikuasai oleh Belanda. Nah, nanti pos-pos tersebut atau benteng-benteng tersebut dihubungkan oleh Belanda, masing-masing dihubungkan antara satu pos ataupun antara satu benteng dengan benteng yang lain dengan cara membangun infrastruktur berupa jalan agar komunikasi dan pergerakan pasukan itu bergerak dengan lancar. Jadi benteng-benteng itu kemudian dihubungkan dengan jalan agar nantinya komunikasi dan pengiriman pasukan itu cukup lancar. Nah, kita lihat di sini, ini adalah peta benteng stelsel oleh Belanda. Benteng stelsel di sini ada di daerah Banjar, Kemiri, Dekso, dan Surakarta dan beberapa daerah-daerah sekitar Jawa. Ini adalah pembangunan benteng-benteng untuk menjempit dan mempersempit pergerakan Diponegoro. Jadi kalau kita sudah dibangun benteng di sini oleh Belanda, itu kemudian dihubungkan dengan jalan sehingga nanti pasukan bisa bergerak dengan cepat dari benteng ini ke benteng ini misalnya. Itulah yang disebut dengan istilah pertahanan benteng stelsel. Nah, jadi ini yang kemudian bisa dibilang menjadi salah satu alasan kenapa Belanda begitu menguras biaya dalam perang ini, karena pembangunan benteng dengan jalan inilah yang kemudian menguras habis kas negeri Belanda. Itulah kemudian menjadi alasan besar kenapa perang ini bisa dikatakan
perang yang menghabiskan cukup banyak biaya untuk menghadapi Diponegoro, karena Belanda membangun benteng, kemudian dibangun juga jalan untuk menghubungkan benteng-benteng ini. Tapi kemudian strategi ini dianggap berhasil, jadi karena berhasil mempersempit wilayah dan juga berhasil mempersempit daerah-daerah yang bisa dikuasai oleh Diponegoro, sehingga Diponegoro kemudian nanti terdesak. Jadi istilah strategi benteng Stelsel ini diperkenalkan oleh salah satu kolonel Belanda saat itu, yaitu seorang Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Dialah yang memperkenalkan strategi benteng Stelsel ini. Dialah yang sosok yang mempublikasikan strategi benteng Stelsel, ya, Hendrik Marcus de Kock. Nah, kemudian bagaimana lagi respon Belanda yang kedua adalah, respon Belanda yang kedua adalah mendatangkan bantuan pasukan dari Sumatera Barat. Nah, kalau kalian masih ingat materi mengenai Perang Padri sempat dihentikan beberapa tahun karena Belanda kewalahan, bukan Belanda kewalahan, tapi Belanda kemudian memanfaatkan situasi dengan mengirim, dengan adanya gencatan senjata di daerah Padri, Sumatera Barat, kemudian mereka kirim pasukan dari Padri itu untuk digunakan tenaganya mereka dalam perang ini. Nah, itulah yang kemudian bisa dikatakan ada hubungan antara Perang Padri dengan perang ini, di mana pasukan-pasukan yang awalnya digunakan dalam Perang Padri di sana, di Perang Padri itu dihentikan sementara, ada gencatan senjata, dan pasukan di sana itu kemudian dikirim ke daerah Jawa untuk memadamkan perlawanan Diponegoro. Itulah maksud dari bantuan pasukan dari Sumatera Barat. Dari Padri itu perang yang berlangsung di Sumatera Barat, kita sudah pernah bahas. Kemudian yang ketiga adalah taktik Belanda, yang ketiga adalah taktik divide et impera atau politik pecah belahnya Belanda. Jadi salah satu dari pasukan yang sangat percaya sama Diponegoro, yaitu seorang Sentot Ali Basya, ini kemudian dihasut oleh Belanda hingga akhirnya Sentot Ali Basya ini mau bergabung dengan Belanda, dan itu terjadi di tahun 1829, di mana Sentot ini sebenarnya awalnya bersitegang dengan Pangeran Diponegoro, di mana Sentot Ali Basya ini mengatakan untuk menjalankan perang terbuka menghadapi Belanda, bukan lagi perang sembunyi-sembunyi atau perang gerilya menghadapi Belanda, tapi perang terbuka. Itulah yang kemudian menjadi awal mula pecahnya Diponegoro dengan Sentot Ali Basya ini, dan itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Belanda, di mana Sentot Ali Basya akhirnya kemudian bisa dikatakan menyerah kepada Belanda karena dia memisahkan diri dari Diponegoro karena selisih paham tadi. Nah, akhirnya itu dimanfaatkan oleh Belanda untuk membujuk secara pelan-pelan sosok seorang Sentot Ali Basya ini, Sentot Ali Basya Prawira Dirja ini, untuk bergabung dengan Belanda. Dan itu terjadi di tahun 1829, di mana Sentot menyerah setelah ada beberapa syarat yang diajukan oleh Sentot, dan kemudian syarat itu diterima oleh Belanda. Di antaranya dia tetap boleh memeluk Islam, kemudian nanti juga akan diberikan pasukan kurang lebih maksudnya pasukan dan juga senjata, kurang lebih senjata 5.000 buah senapan akan diberikan kepada Sentot Ali Basya. Kemudian juga akan diberikan pinjaman uang kurang lebih 10.000 gulden atau 10.000 ringgit kalau kita pakai mata uang saat itu. Nah, itulah isi dari perjanjian Imogiri yang membuat Sentot Ali Basya akhirnya menyerah kepada Belanda. Nah, itu beberapa siasat-siasat yang dilakukan oleh Belanda mengajak Sentot Ali Basya, kemudian ada strategi benteng Stelsel dan mendatangkan pasukan dari Sumatera Barat. Sebuah respon yang sangat baik dari Belanda yang kemudian membuat Diponegoro sendiri semakin terdesak di beberapa daerah, karena beberapa pasukannya seperti Sentot Ali Basya tadi sudah menyerah dan bergabung dengan Belanda. Kemudian beberapa pasukannya lagi seperti Kiai Mojo juga sudah menyerah kepada Belanda, sehingga bisa dikatakan
kini dia hanya menyisakan beberapa pasukan saja sosok seorang Diponegoro ini. Nah, bagaimana kemudian akhir dari perang Diponegoro ini? Nah, bagaimana perlawanan ini berakhir? Apa yang membuat perlawanan ini akhirnya berakhir? Apa yang membuat perang ini akhirnya berakhir? Nah, kita lihat dulu bagaimana siasat Belanda mengakhiri perlawanan Diponegoro ini. Ya, jadi awalnya Belanda melakukan perundingan awal ya. Ya, akibat pembangunan strategi benteng sel tadi dengan membangun benteng dan juga jalan raya untuk menghubungkan benteng-benteng itu menjadi salah satu alasan Belanda cukup banyak mengeluarkan biaya dalam perang Diponegoro ini, dan di sini Belanda bermaksud untuk segera mengakhiri peperangan ini dengan cara melakukan perundingan. Nah, awalnya Belanda mampu mengadakan perundingan awal, bisa dikatakan perundingan pendahuluan, di mana perundingan awal dilakukan antara Diponegoro dengan Kolonel Clarence. Itu terjadi di bulan Februari 1830, di mana Kolonel Clarence saat itu membujuk Diponegoro agar nantinya mau bertemu dengan jenderal Belanda saat itu, yaitu Jenderal De Kock, untuk duduk berunding bersama nantinya beberapa bulan ke depan. Dan itu ternyata Clarence berhasil meyakinkan Diponegoro untuk mengakhiri perang dengan cara damai, dengan cara melalui perundingan. Nah, akhirnya Pangeran Diponegoro bertemu dengan Jenderal De Kock, salah satu jenderal besar Belanda saat itu. Nah, ini adalah gambaran perjalanan Diponegoro menemui De Kock di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Tapi sebelum itu, di sini antara bulan Februari sampai bulan Maret, Kolonel Clarence dan Diponegoro itu mensepakati untuk melakukan gencatan senjata selama 1 bulan itu, karena antara bulan Februari hingga Maret 1830 saat itu sedang dilaksanakan puasa atau sedang memasuki Ramadan, sehingga Diponegoro meminta untuk melakukan gencatan senjata, dan akhirnya diiyakan oleh Kolonel Clarence saat itu, dan membuat selama 1 bulan itu tidak ada peperangan yang terjadi. Nah, di sini Belanda mencoba menghormati Diponegoro, mencoba menarik simpati Diponegoro dengan tidak melakukan perang alias melakukan gencatan senjata selama 1 bulan, karena saat itu sedang bulan Ramadan. Nah, akhirnya De Kock bertemu dengan Diponegoro. Nah, ini adalah gambar perjalanan Diponegoro menemui De Kock di Magelang. Ini adalah seorang Diponegoro yang berkuda ini. Ini adalah gambaran ilustrasi saat itu. Nah, di mana saat itu tanggal 28 Maret adalah 1 hari setelah Lebaran Idul Fitri. Di sini Diponegoro bermaksud untuk menemui De Kock karena ingin mengakhiri perang itu, di mana Diponegoro memenuhi undangan De Kock untuk datang ke Magelang untuk duduk berunding, dan Diponegoro memilih hari di mana setelah Lebaran ya, setelah 1 hari setelah Idul Fitri, sekaligus di mana Diponegoro menganggap bahwa hari itu tepat untuk berunding atau hari itu tepat untuk bersilaturahmi dengan De Kock. Jadi meskipun ini perang, tapi mereka semuanya masih punya rasa kemanusiaan, di mana Diponegoro menerapkan adat Jawa, di mana orang-orang Jawa akan selalu berkunjung ke orang-orang yang lebih tua ataupun kerabat mereka yang lebih tua, bisa juga dibilang teman-teman kawan sejawat mereka yang lebih tua. Itu terjadi 1 hari setelah Idul Fitri. Itu budaya Jawa yang coba dijalankan oleh Diponegoro, dan ini terjadi 28 Maret 1 hari setelah Idul Fitri saat itu di tahun 1830. Akhirnya Jenderal De Kock bertemu dengan Diponegoro di daerah Magelang. Namun ternyata perundingan itu menjadi bumerang bagi Diponegoro, di mana ternyata dalam perundingan itu yang terjadi di Magelang, Diponegoro ditangkap. Ternyata memang itu adalah siasat Belanda
untuk menangkap Diponegoro, mengajak Diponegoro untuk berunding, namun ternyata itu dimanfaatkan untuk menangkap Diponegoro di Magelang ketika Diponegoro sudah berada di sana. Ya, awalnya memang terjadi perundingan di mana dalam perundingan itu Diponegoro mengajukan tuntutan di mana Pangeran Diponegoro menginginkan sebuah negara merdeka di bawah seorang sultan dan juga ingin menjadi seorang Amirul Mukminin di seluruh tanah Jawa serta sebagai kepala negara bagi masyarakat Islam saat itu. Tetapi tuntutan itu memang hanya didengar saja oleh Belanda, tapi karena memang tujuan awal Belanda melakukan perundingan itu adalah untuk menangkap Diponegoro. Akhirnya meskipun ada tuntutan seperti itu dari Diponegoro, Belanda tidak peduli karena memang tujuan awal mereka adalah ingin menangkap Diponegoro melalui perundingan itu. Nah, ini adalah gambaran penangkapan Diponegoro saat itu. Ya, mereka berunding di daerah Kedu di Magelang. Nah, ini adalah sosok seorang Diponegoro yang digambarkan ditangkap oleh Panglima Besar Jenderal de Kock saat itu. Nah, ini gambaran lainnya, kita bisa lihat bersama gambaran lain. Yang lain ini gambaran lukisan dari Raden Saleh yang menggambarkan bagaimana Diponegoro saat itu ditangkap, dimana inilah sosok seorang Diponegoro yang kemudian ditangkap setelah bermaksud untuk memenuhi undangan Jenderal de Kock untuk berunding, namun ternyata Jenderal de Kock memanfaatkan perundingan itu untuk menangkap sosok seorang Diponegoro. Nah, ini adalah kesedihan beberapa orang-orang pengikut Diponegoro ketika pemimpinnya ditangkap secara militer oleh Jenderal de Kock dan pasukannya saat itu dengan memanfaatkan dengan dalih sebuah perundingan. Nah, akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap pada bulan Maret 1830 itu dalam meja perundingan. Nah, akhirnya setelah ditangkap, ternyata Diponegoro dibuang jauh dari Pulau Jawa, dijauhkan dari rakyatnya supaya dia tidak bisa mendapatkan sokongan moral lagi untuk terus berjuang. Akhirnya Diponegoro diasingkan di beberapa tempat. Diponegoro diasingkan hingga akhir ayatnya. Kita lihat sedikit bagaimana perjalanan pembuangan atau pengasingan Diponegoro. Nah, di mana tanggal 28 Maret sampai 5 April saat itu Diponegoro ketika sedang berunding dengan Jenderal de Kock di Magelang, ketika setelah ditangkap, dia kemudian dibawa ke Semarang lalu ke Batavia di Jakarta. Nah, kemudian dari 5 April sampai 8 April perjalanan dari Semarang ke Batavia dengan kapal, dan kemudian disinilah dia sempat ditawan di Museum Fathahillah, ya, atau di daerah Kota Tua di Jakarta saat ini. Nah, setelah itu ia kemudian dipindahkan lagi pada bulan Juni 1830 dengan kapal Polax, dipindahkan ke daerah Manado di Sulawesi Utara. Dan setelah itu nanti 1830 sampai 1833 dia 3 tahun di daerah Manado di Benteng New Amsterdam. Dia diasingkan di Benteng New Amsterdam di Manado selama 3 tahun, menghabiskan waktu pengasingannya di sana, dan kemudian 1833 dia dipindahkan ke Makassar. Ya, dia dipindahkan ke Makassar dan dipenjara di sini di Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam, dan dia meninggal 8 Januari 1855. Ya, kita lihat dulu sedikit bagaimana Diponegoro awalnya dia diasingkan dari Semarang, kemudian dibawa ke Batavia. Dari Batavia dia akhirnya dipindahkan ke daerah Manado di daerah Sulawesi Utara, ya, di bagian ujung Sulawesi ini. Dibawa ke Benteng New Amsterdam di Manado. Dia diasingkan di sini selama 3 tahun. Dia menghabiskan masa tahanannya di sini di Benteng New Amsterdam di Manado. Setelah itu dia kemudian dipindahkan dari Manado, dipindahkan ke Makassar. Nah, di Makassar dia ditawan di Benteng Fort Rotterdam, ya. Nah, ini adalah gambaran Benteng Rotterdam saat itu. Jadi ini bukanlah gambaran Rotterdam saat ini yang seperti kita sering lihat, tapi ini adalah
gambaran benteng Rotterdam di tahun itu, di mana Diponegoro menghabiskan sisa masa hidupnya di sini dari tahun 1833 sampai tahun 1855. Nah, di sini kita lihat cukup berlapis-lapis ya pintu Fort Rotterdam saat itu. Di sini ya kita lihat langsung saja ke Rotterdam yang saat ini. Nah, tentu ini kalian sudah tahu ini benteng Rotterdam, bahkan beberapa di antara kita sudah sering ke sana berkunjung, berfoto dan mengunjungi sejarah, melihat museum-museum di Rotterdam ini. Nah, disinilah kemudian kalau kalian masuk ke benteng Rotterdam dan langsung menuju ke arah kanan menyusuri jalan ini, di bagian sini kalian akan mendapatkan suatu plakat yang bertuliskan seperti ini: Ruang Tahanan Pangeran Diponegoro. Nah, disinilah Pangeran Diponegoro sempat ditahan hingga akhir hayatnya. Di sini tertulis Ruang Tahanan Pangeran Diponegoro. Di sini, di gedung inilah dia menghabiskan masa tahanannya. Kalau kalian masuk di gedung ini, pintu utamanya di sini, kalian akan langsung melihat pintu jeruji besi yang seperti ini. Nah, di dalam sinilah sosok seorang Pangeran Diponegoro menghabiskan sisa hidupnya. Nah, kalau kita dari dalam, kita melihatnya dari dalam itu seperti ini. Nah, ini penampakan kamar Pangeran Diponegoro kalau kita berada dari dalam kamar itu ya. Nah, sedikit bergeser ke kanan. Nah, di sana beginilah suasananya. Di sini ada beberapa lukisan-lukisan tentang Diponegoro yang sekarang pengunjung bisa lihat yang menceritakan bagaimana perjuangan Diponegoro saat itu. Di salah satu lukisannya, lukisannya seperti ini, ada di bagian ujung sini. Ini menggambarkan perjalanan Diponegoro menggunakan kapal ketika dia dipindahkan dari Manado ke Makassar. Nah, ini penggambaran Fort Rotterdam atau benteng Rotterdam saat itu ketika Diponegoro sedang dalam perjalanan pemindahan tahanan dari Manado ke Makassar dengan menggunakan kapal. Nah, itu sedikit penjelajahan di dalam bekas kamar Pangeran Diponegoro. Nah, dan tentu kita di Makassar, kita sedikit melancong ke makam Pangeran Diponegoro. Dia dimakamkan di Makassar karena dia wafat di sini di Rotterdam. Dia wafat pada tanggal 8 Januari 1855, dan tentu tidak jauh dari sana kita akan menyaksikan kita bisa mengunjungi, bahkan melihat makam dari Pangeran Diponegoro. Mungkin beberapa di antara kalian sudah ada yang pernah masuk ke dalam makam Pangeran Diponegoro ini. Nah, tentu lokasinya tidak terlalu jauh dari benteng Rotterdam. Nah, kita lihat di dalam makam ini ada apa. Nah, inilah makam dari Pangeran Diponegoro ini. Di sini dan juga di sampingnya ada tertulis Putri Pangeran Diponegoro yang merupakan anak Diponegoro, karena juga memang dia sebenarnya tidak ditawan sendiri, dia ditawan dengan beberapa keluarganya seperti putrinya dan juga kalau saya tidak salah juga ditawan istrinya di sana. Nah, ini adalah makam Pangeran Diponegoro. Nah, ini makam beliau. Di sini juga tertulis ini adalah anak Pangeran Diponegoro yang laki-laki, Bendoro Raden Mas Abdul Ghani, yang juga wafat ketika dalam pengasingan di Makassar. Dan inilah makam Diponegoro. Nah, di sini tertulis lahir 11 November 1785 dan wafat pada 8 Januari 1855. Nah, itulah akhir perjalanan Diponegoro, di mana dia diasingkan dan kemudian akhirnya wafat di Makassar. Ya, itulah tadi sedikit dan sekelumit kisah dari pengasingan Pangeran Diponegoro, diasingkan ke Makassar dan menghabiskan sisa hidupnya di Makassar di Rotterdam. Jadi saya rasa untuk hari ini dulu materi kita sudah bahas materi mengenai perjalanan panjang Pangeran Diponegoro sampai akhirnya betul-betul diasingkan di Makassar. Jadi inilah materi kita hari ini, materi mengenai perang Diponegoro. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.